Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang Allah katakan itu ya tentu pasti benarnya. Tidak mungkin tidak benar. Sehingga Umar ibn Khattab berdoa, ya Allah, jadikan aku termasuk kelompok yang sedikit. Ya Allah, jadikan aku kelompok yang sedikit. Bertanya sahabat, kenapa mau yang sedikit? Orang biasanya mau yang banyak. Dijawablah oleh Umar, bukankah Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur? Hanya sedikit hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, kenapa Islam tidak tegak sebagaimana yang diinginkan oleh Islam itu sendiri? Tentunya ya, seperti apa yang diinginkan oleh Islam yang memang harus ditegakkan. Yang diinginkan oleh Islam yang memang harus ditegakkan adalah Islam benar-benar membumi. Islam benar-benar mengatur kehidupan manusia. Islam benar-benar memimpin. Islam benar-benar satu-satunya ad-din yang mengatur kehidupan manusia di permukaan bumi. Itulah yang dikehendaki dengan Islam yang tegak. Pertanyaan, kenapa Islam tidak tegak sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana yang diinginkan oleh Islam itu sendiri? Jawabannya adalah karena Islam tidak ditegakkan. Kenapa Islam tidak ditegakkan? Islam tidak ditegakkan bisa jadi karena sebagian dari kita belum memahami Islam secara utuh. Belum memahami Islam, memahaminya saja belum memahami Islam secara integral. Ada yang memahami Islam kalau sudah sholat aman, selesai. Ada yang memahami Islam, yang penting yakin, yang penting percaya. Islam itu satu-satunya agama yang diridai oleh Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Apa yang kita contohkan tadi bukan sesuatu yang salah, benar saja. Tapi itu baru bagian dari Islam, baru bagian dari Islam. Sementara Islam yang memang diinginkan, yang memang dikehendaki adalah Islam yang mengatur kehidupan seseorang secara individual, keluarga, kelompok masyarakat, kehidupan berbangsa, kehidupan bernegara, kehidupan manusia di permukaan bumi ini dimanapun manusia berada. Ya itu kan yang dikehendaki kan. Jauh dari sempurna. Begitu orang hanya berislam secara individu, tidak mau tahu urusan orang lain, bodoh amat dengan urusan masyarakat, apatah lagi dengan urusan kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu orang hanya berbicara ibadah mahdah dan dia sudah merasa cukup, tidak pernah memahami apa yang dikehendaki dengan ibadah ammah. Jauh sekali dari yang namanya terpenuhi dengan apa yang diinginkan oleh Islam yang kafah, yang integral. Orang rajin salat ekonominya terjajah. Orang rajin salat budayanya terjajah. Orang rajin salat yang memegang kendali kekuasaan orang-orang kafir, pada akhirnya bukan mustahil akan terjadi. Salat pun orang tidak bisa. Salat pun orang tidak diperkenankan. Mau apa? Nah, jadi jawaban atas pertanyaan kenapa Islam tidak tegak?
Karena tidak ditegakkan. Kenapa tidak ditegakkan? Padahal bisa jadi orang merasa sudah menegakkan Islam. Oh, udah merasa paling Islami. Oh, karena rajin banget salatnya. Bukan mengecilkan arti salat di sini, bukan. Di rumah kita salat, di masjid kita salat, tapi di luar rumah tidak karu-karuan. Ya ribanya, ya kezalimannya, ya nifaknya, ya pergaulan bebasnya. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, apa yang kita katakan tadi, di rumah kita salat, di masjid kita salat, tapi di luar rumah tidak karu-karuan. Itu sinyal ke arah itu. Bukankah sudah nyata dan bisa dibaca? 2029 Alfian Tanjung udah belak-belakan. Kalau orang sudah belak-belakan, dia artinya siap bertanggung jawab kan. Kalau orang sudah belak-belakan, dia siap menerima risiko kan. Apa yang dia katakan? 2029 presidennya Ahok, wakilnya Haritano. Kalau tidak diantisipasi, Cino kan, ada apa yang salah dengan Cino? Nah lagi-lagi kan, ya memang bukan Cinonya, tapi karakternya, tapi keyakinannya. Satu ya. Lah sehingga cengkraman Cina itu sudah benar-benar menancap kuat. Oligarki dikuasai, para pemimpin dikuasai, dijajali mulutnya dengan fulus. Sehingga suaranya sudah bukan suara yang berpihak kepada kepentingan rakyat lagi. Belum juga sadar. Masih akan mengatakan yang penting saya salat. Padahal sekali lagi pada waktunya kita salat pun dilarang. Kenapa dilarang? Ya kalau di negeri mereka di sana kan. Ya. Karena pendiriannya, karena keyakinannya God is dead. God is dead, maka subuh bukan ke masjid, subuh ke pabrik-pabrik, ke kilang-kilang, ke tempat-tempat kerja. Baru itu akan mensejahterakan hidup. Anak-anak hanya juga diajari, tutup matamu. Sekarang minta Tuhan beri saya fulus, Tuhan beri saya duit. Buka matamu, ada? Ya tidak akan ada lah. Lah sekarang tutup matamu. Pemimpin, Bapak beri kami duit, beri kami sesuatu untuk kepentingan hidup kami. Sekarang buka tanganmu, ada duit di tangan. Kalau begitu, ini anak-anak nih yang diajari nih. Kalau begitu, yang memberi Tuhan atau pimpinan? Tuhan atau penguasa? Oh iya. Bayangkan, menanamkan keyakinan yang sebenarnya keliru, yang sebenarnya terlalu jauh dari kebenaran. Ya tapi itulah itu. Nah, majelis yang dimuliakan oleh Allah tadi itu baru satu ya. Itu baru satu tadi ya. Yang satu tadi apa? 2029 kita sudah akan dipimpin oleh Cino. Karena sudah agenda mereka itu. Dan orang-orang yang memang jeli, pemikir, membaca itu, udah tahu itu. Karena langkah-langkah strategisnya sudah dijalani. Ya, tapi kita masih tenang-tenang saja. Dan itu nanti awal dari berakhirnya Republik ini. Berakhir dan sudah beralih dari bagian jadi bagian wilayah jajah.
Tidak miris, tidak sedih. Baru satu, ya berikutnya yang belakangan, yang sedang rame sekarang. Rame ya tapi getir, rame tapi sangat justru mengkhawatirkan kita. Geopolitik yang dibaca betul oleh Amerika. Peta dunia, peta negara-negara dengan luasannya, dengan populasi penduduknya, terbanyak muslim, terbanyak bukan muslim, dengan kekayaan alamnya, apa saja kekayaan alamnya sudah dipetakan dan kemudian diusahakan untuk dikuasai. Bayangkan, udah dikuasai harus bayar pajak lagi. Lah kok kita tidak ada pikiran ke sana, tidak ada pikiran ke sana. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, memang sampai hari ini kita, sebahagian kita masih mentabukan yang namanya Islam politik yang selalu diidentikan dengan kekuasaan. Kita cukup banyak yang masih mentabukan itu. Paling tidak terungkap dengan kata-kata ujung-ujungnya paling, ya kan? Ujung-ujungnya paling kekuasaan. Dan kalau sudah kekuasaan nanti UUD lagi kan? UUD lagi kan? Ujung-ujungnya duit. Yes, kita iyakan. Itu yang berlaku sekarang. Bagi penguasa sekarang itu. Ya ampun, ya ampun. Hai. Menteri Agama korupsi dana haji. Ya ampun. Ha. Tukang ojek lebih mulia, masih lebih mulia dari Menteri Agama. Sampai ada statement seperti itu. Ya kalau faktanya seperti itu, iya memang. Ustadz kayak plong banget, Ustadz kayak vulgar banget. Kayak tidak punya keterbatasan saja. Kayak tidak punya kelemahan saja. Baik. Ya ampun, kelemahan kita secara pribadi seabrik. Dan mungkin juga keluarga seabrik. Tapi bukankah ada kesalahan di wilayah privat, nanti ada kesalahan di wilayah publik. Seakan-akan kita mau mengatakan silakan orang punya kesalahan, kelemahan di wilayah privatnya. Dan itu urusan dia. Tapi kalau sudah ke wilayah publik, merugikan umat, merugikan orang banyak, merugikan. Itu yang kita usahakan untuk kita hindari. Begitu sudah jadi pemimpin, semestinya ngayomi rakyat, bukan memperkaya pribadi. Kesalahan sudah kesalahan, bukan privat lagi, sudah publik. Itu yang memang mau tidak mau harus dihindari. Za'imuna khadimuna, itu kan ucapan salaf kan. Ada yang menisbahkan kepada Rasulullah, tapi saya ngelihat ini kayaknya ucapan ulama-ulama terdahulu lah. Za'imuna khadimuna, yang benar-benar pemimpin kita sejatinya adalah yang memang melayani kita, bukan dilayani. Yang memang mengayomi kita, bukan maunya diayomi, apalagi merampok hak rakyat. Itu kan. Nah jadi tidak usah yang tidak pernah berujung, itu yang kemudian selalu dijadikan nanti alasan. Kayak orang paling bersih saja. Nah itu kan tidak akan pernah berujung. Sehingga masing-masing ngorek mencari kelemahan orang lain. Itu bukan penyelesaian itu. Sekali lagi di wilayah privat pasti semua orang punya keterbatasan. Pasti semua orang punya kelemahan. Tapi kalau sudah
wilayahnya wilayah publik. Janganlah sampai merugikan orang banyak. Janganlah sampai berkhianat dengan amanat yang diamanahi oleh orang banyak. Kan itu sebenarnya ya majelis yang dimuliakan oleh Allah. Nah, jadi coba yang masih memandang tabu kekuasaan, kalau mencarikan pembenarannya sampai di Nusa Iki kayaknya ya memang orang melihat penguasa yang ada. Tapi kenapa kita tidak pernah melihat apa dan bagaimana sih yang dikehendaki oleh Islam dengan kekuasaan? Apa dan bagaimana sih yang dikehendaki oleh Islam dengan kepemimpinan? Adalah Utsman ibnu Affan yang mengatakan, innallaha yaza'u bisultan ma la yaza'u bil Qur'an. Allah akan meneguhkan umat ini, Islam ini, dengan kekuasaan yang tidak diteguhkan dengan Al-Quran. Lah kok tidak diteguhkan, tidak dikokohkan dengan Al-Quran? Iya, Al-Quran biar bagaimanapun tetap Al-Quran. Tapi bagaimana membumikan Al-Quran? Kekuasaan diperlukan. Ngono. Al-Quran tinggal Al-Quran. Tapi kekuasaan tidak menghendaki Al-Quran ditegakkan. Tapi kekuasaan di tempat lain menghendaki Quran ditegakkan. Yang diinginkan kekuasaan yang mau menegakkan, yang mau mengamalkan, yang mau mengejawantahkan Al-Quran. Beda kan? Kekuasaan dengan kekuasaan. Kekuasaan dan kekuasaan sama kekuasaannya, tapi beda di dalam manifestasinya. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, kok negara kita sudah digadaikan. Oh, ada kerjasama dagang kok. Kita beli, yang punya kita hendak dibeli. Udah dibeli dipajaki lagi. Kekayaan kita sendiri kok dipajaki. Apa enggak keblinger penguasa yang begitu itu? Majelis yang dimuliakan oleh Allah, jadi yang dikehendaki oleh Islam dengan politik adalah bagaimana menata, mengatur kehidupan orang banyak dengan aturan yang memang diinginkan oleh Islam. Jadi yang berdaulat itu adalah Allah dan Rasulnya, dan atau Islam dan umatnya. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Kemuliaan itu ada pada Allah, ada pada Rasulullah, dan ada pada orang-orang yang beriman. Kalau kemudian faktanya, ternyata mana lah, enggak juga, cuman ngomong doang. Sekali lagi, manusianya silakan salahkan. Kalau memang nyata-nyata salah, tapi agamanya, Islamnya, jangan pernah menyalahkan Islam. Menyalahkan Islam berarti menyalahkan Allah dan Rasulnya. Pendirian semacam ini, keyakinan yang semacam ini, inilah yang jangan ditawar. Ya sudahlah, secara personal orang sekali lagi punya kekurangan, punya keterbatasan. Tapi kalau sudah berbicara di ranah publik, berbicara untuk kepentingan umat, berbicaralah di atas pijakan syar'i. Ya, makasih untuk kajian kita di subuh hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.